Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki pembahasan keimanan terhadap adabul qabr. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, ya, di buku panduan halaman 18 ya. Beliau berkata, wal imanu bi adabil qabr wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu wa ya'tihi munkarun wa nakir kaifa sya'a wa kaifa arad wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, dan dari as-sunnah lazimah, sunnah yang wajib adalah beriman kepada akan adanya adab qabr. Ini wawunya ma'tuf ya kepada as-sunnah lazimah. Sebagaimana yang telah dimaklumi di awal pembahasan, Imam Ahmad mulai menerangkan masail dengan menyebutkan sunnah lazimah, sunnah yang mesti diyakini. Siapa yang tidak meyakini satu darinya, maka dia tidak dihitung dari ahli sunnah. Dari hal yang wajib diyakini adalah keimanan akan adanya adabul qabr, adab kubur. Iya. Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha. Dan bahwasanya umat Islam ini akan mendapatkan fitnah di kuburnya. Wa tus'al, dan mereka akan ditanya anil iman wal Islam, tentang keimanan, tentang keislaman. Wa man rabbuhu, siapa Rabbnya dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakir, akan didatangi oleh dua malaikat munkar dan nakir. Kaifa sya'a wa kaifa arad, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih, beriman terhadapnya dan membenarkannya. Ya. Baik, jadi ini poin pembahasan berikutnya, keimanan terhadap adabul qabr. Dan di uraian Imam Ahmad di sini ada sejumlah pembahasan yang perlu saya terangkan berkaitan dengan adabul qabr. Yang pertama, kata al-qabr itu artinya al-makbur, yang dikubur. Ya. Dan ini penggunaan adalah min babit taglib, penggunaan kebanyakan. Sebab kebanyakan umat manusia yang meninggal, kalau meninggal diapain? Dikuburkan. Ya, yang berjalan di tengah umat Islam, kalangan orang-orang Nasara,
banyak dari penganut agama. Jadi ini penggunaan kebanyakan. Bukan artinya mereka yang dibakar sampai hilang menjadi debu, kemudian dimakan oleh harimau sampai habis seluruh dari badannya, ditelan oleh binatang buas, tidak kena adab kubur, sebab tidak dikubur. Ya. Bukan itu maknanya. Tapi ini penggunaan al-qabr, penggunaan apa? At-taglid, karena memang kebanyakan orang seperti ini. Ya. Karena itu kadang dibahasakan dengan bahasa al-barzakh. Dan ini lebih umum, sebab kehidupan barzakhiyah itu dialami oleh seluruh apa? Seluruh makhluk. Iya. Yang hilang jasadnya pun tidak akan lepas dari perhitungan tersebut. Karena itu di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang yang akan meninggal atau seorang yang menyadari bahwa dirinya sudah melihat tanda-tanda ajalnya dekat, dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal nanti bakarlah jasad saya, kemudian lemparkan ke laut sebagiannya, lemparkan ke bumi sebagiannya. Ya. Maksudnya debunya dilemparkan sebagiannya ke laut, sebagiannya kemana? Ke bumi. Ya, untuk apa dia lakukan itu? Jangan sampai dia dibangkitkan oleh Allah. Ya. Dia berkata, nih kata Allah mampu membangkitkanku, maka pasti aku akan disiksa. Dia takut terhadap apa? Dosa-dosanya. Tapi orang ini jahil akan kemampuan Allah, tidak mengerti. Ya, dan ini ucapan dia ucapkan. Andai kata Allah mampu, ini ucapan kekafiran sebenarnya. Ya. Tapi diberi udzur karena apa? Kejahilannya. Begitu dia meninggal, anak-anaknya ternyata berbakti kepada orang tuanya. Tanda petik ya. Ya. Dibakar betul orang tuanya ini sampai menjadi debu, sebagiannya dilempar ke laut, sebagiannya dilempar ke bumi. Ya Allah berfirman kepada lautan, kumpulkan apa yang kamu dapat, kepada bumi kumpulkan apa yang kamu dapat. Tiba-tiba berdiri lagi orang itu. Ya. Allah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Maka dia berkata, aku takut kepada siksaan wahai Rabbku. Maka ia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan ini enggak dikubur, tapi tetap ada apa? Ya, perhitungan tetap ada. Iya. Baik. Jadi ini penggunaan adabul qabr. Kata al-qabr ini min babit taglid. Penggunaan kebanyakan. Yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini Imam Ahmad hanya menyebut keimanan kepada adab kubur. Ya, muncul pertanyaan, memang di kubur cuma ada siksaan saja. Kenikmatan di kubur tidak ada. Hah? Ya, ini juga perlu diterangkan. Sebab banyak dari ahlul bidah, mereka tidak mengingkari apa? Kenikmatan di kubur. Ya. Tapi banyak dari mereka mengingkari adab di kuburan. Ya, karena itu diisyaratkan oleh Imam Ahmad hanya adab saja, bukan artinya tidak ada kenikmatan di kubur. Sebab di kuburan ada yang mendapat kenikmatan dan ada yang mendapat apa? Adab. Ada yang diselamatkan dan ada yang kena siksaan dan kengerian di alam kubur tersebut. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, keimanan terhadap adanya adabul qabr. Ini adalah suatu keyakinan agung di dalam Islam, ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah SAW, dan disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Adapun dari Al-Quranul Karim banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, ada 8 ayat lebih, mungkin sampai 10 ayat. Iya, kalau dipaparkan semuanya. Di antara ayat-ayat yang sangat jelas sekali menunjukkan adanya adabul qabr atau kehidupan di kubur
adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Allah firman, sampai ketika salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian. Ya, maksudnya ajalnya sudah datang, sudah dijemput oleh al-maut. Maka ia pun berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah aku." Ia minta dikembalikan. Dan inilah keberadaan setiap insan yang keluar ruhnya dari jasadnya. Siapapun dia, mukmin maupun kafir, salih maupun fajir. Tiap kali jasadnya, tiap kali ruhnya keluar dari jasadnya, pasti dia menyesal. Yang salih menyesal, kenapa dia tidak beramal lebih baik lagi? Iya. Kalau yang salih saja menyesal, apalagi orang yang memang tidak salih, baik kalau dia kafir, waliyadzubillah. Maka ia pun berkata, "Irji'uni, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima tarakt." Supaya aku beramal salih pada apa yang aku dulu telah tinggalkan. Iya. Sudah luput. Ya. Dan penyesalan yang seperti ini tidak ada gunanya. Sudah berlalu waktunya. Karena itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, digunakan dengan baik untuk bertobat kepadanya, mempersiapkan amalan-amalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalla, kemudian Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya kalimat itu kalimat dia saja mengucapkannya. Wa min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, hingga hari kebangkitan. Perhatikan ini, ruhnya sudah keluar. Dan dikatakan di belakangnya ada alam barzakh. Alam barzakh ini di mana? Apakah kehidupan akhirat? Jawabannya bukan. Ya, karena di akhir ayat dikatakan hingga hari kebangkitan. Iya. Jadi hari kebangkitan lain lagi, alam barzakh lain lagi. Kalau di dunia tentunya bukan. Ini ruhnya sudah apa? Sudah keluar dari jasadnya. Nah, inilah kehidupan di alam kubur, alam barzakh. Iya. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah Ghafir, ya, tentang pengikut Firaun. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Kemudian kelanjutan ayat dikatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal adab." Dan pengikut Firaun ini diliputi oleh siksaan yang sangat jelek, yaitu neraka, ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Iya. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada pengikut Firaun, masuklah kalian kepada siksaan yang paling pedih. Perhatikan, dalam ayat dikatakan ditampakkan kepada mereka neraka. Iya. Pagi dan petang. Di mana ini? Di dunia, jawabannya sudah. Dunia mereka sudah binasa. Di akhirat, akhirat lain lagi. Kalau di akhirat disuruh masuk ke siksaan apa? Lebih pedih. Nah, ini berarti kehidupan di mana? Di alam barzakh. Iya. Baik. Demikian pula di dalam menafsirkan ayat di surah As-Sajdah, "Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar." Kami akan membuat mereka merasakan siksaan yang ringan, ya, sebelum merasakan siksaan yang lebih besar. Siksaan yang ringan ini ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir sebagai apa? Sebagai kehidupan di alam kubur. Baik. Jadi ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang atau menetapkan keimanan terhadap adzabul qabr. Adapun di dalam hadis Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Hal yang menerangkan hal ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Dan hadits-hadits mutawatir menerangkan adanya kehidupan di alam kubur. Iya. Ada kehidupan di alam kubur. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kubur itu kadang dia raudhatun min riyadil jannah dan kadang dia khufratun min hufarin nar. Kadang dia taman dari taman surga dan kadang dia apa? Dia adalah satu lubang dari lubang api neraka. Jadi ada kenikmatan dan ada apa? Adab di dalamnya. Ya, itu hadis dalam riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah Rasulullah melewati dua kuburan. Ya. Kemudian beliau berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka tidak disiksa pada hal yang besar. Iya. Dan disebutkan dari dosa yang mereka lakukan, dosa namimah dan dosa tidak apa? Berbersih ketika membuang hajat. Dan maksudnya di sini tidak besar, itu dosa besar ya, namimah. Tapi maksudnya mereka memandang ini dosa apa? Dosa sepele, tidak besar menurut pandangan mereka. Ya, ini salah satu penafsirannya dari mana? Hadis. Baik. Dan juga di riwayat-riwayat yang masyhur dari hadis Abu Hurairah dan selainnya tentang kisah bagaimana seorang itu ketika keluar ruhnya. Iya. Diceritakan antara seorang mukmin dan fajir. Kalau seorang mukmin didatangi oleh malaikat, ya, dengan wajah yang berseri-seri, kemudian dengan bau yang baik, lalu ditariklah ruhnya, ya, dengan mudahnya, kemudian dia dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke langit. Itu sampai ke langit, penjaga pintu langit bertanya, ya, siapakah ruh yang baik yang kau bawa ini? Maka dikatakan bahwa ini adalah si fulan bin fulan. Maka diizinkan, dibukakan pintu langit. Terus ditanya lagi oleh penjaga langit yang kedua. Ya, dijawab dengan jawaban yang sama hingga ia sampai ke Iliyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya ruh hambanya dikembalikan ke jasadnya. Maka dikembalikanlah ruh ini masuk lagi ke jasadnya. Begitu ia berada di jasadnya, ia didatangi oleh Munkar dan Nakir. Kemudian keduanya bertanya dengan 3 pertanyaan yang akan kita sebutkan, dan dia menjawab dengan sangat mudahnya. Iya. Menjawab dengan jawaban yang dengan sangat mudah dia menjawabnya. Kemudian ia pun diperintah untuk tidur. Ya, hingga atau setelah itu disebutkan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ya, kemudian akan datang apa? Ya, orang yang sangat baik rupanya menemaninya. Ketika ditanya, siapakah engkau wahai orang yang sangat baik rupamu? Maka dikatakan kepadanya, aku adalah amalan solehmu semenjak engkau hidup. Maka tidurlah engkau hingga hari kebangkitan. Lalu dibukakan untuknya celah dari sorga. Ini seorang mukmin. Tapi seorang yang fajir, ada beberapa riwayat ya, ada fajir, ada fasik, ada fajir, ada munafik, dan ada kafir. Nah, kalau didatangi oleh malaikat dengan muka yang bengis, ya, bau yang tidak enak, kemudian dicabut ruhnya dengan sangat kerasnya, lalu ia dibawa ke langit. Maka penjaga langit bertanya, siapakah ruh yang busuk ini? Maka dikatakan dia adalah si fulan bin fulan. Ya, kemudian diperintah supaya dilemparkan roh tersebut kembali ke mana? Ke jasadnya, tidak diterima di langit. Iya. Maka ia pun dilempar, tersungkur masuk ke jasadnya. Ya, masuk ke jasadnya. Perhatikannya, rohnya dicabut dan rohnya semuanya kembali ke mana? Ke jasad. Di 2 riwayat, mukmin maupun kafir. Iya. Hanya di Indonesia saja yang ada istilah kalau sudah meninggal rohnya pergi balas dendam. Gentayangan. Ya.
Ini dari kerusakannya di masyarakat kita. Sampai anak-anak kecil dari kecilnya memang terdidik seperti itu. Apalagi kalau dia gemar nonton televisi, naudzubillah. Habis sudah. Keyakinannya dari kecil sudah habis apa? Keyakinannya. Nah, baik. Jadi kembali ke jasadnya. Begitu dia sudah masuk ke jasadnya, dia tanya oleh Munkar dan Nakir. Ya. Tiap kali dia ditanya, dia hanya berkata, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Iya. Artinya tidak bermanfaat. Seorang itu ikut-ikutan dalam beragama. Iya. Taklid saja. Ya, kalau ditanya apa dalilnya, itu guru saya berkata begitu. Dibacakan ayat yang menyelisihinya, yang penting guru saya. Ya. Masa guru saya salah, dia juga alim? Ya. Ini kebiasaan ikut-ikutan yang seperti ini akan berbuah penyesalan pada hari kiamat. Ya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan hari kiamat itu adalah hari orang zalim, dia menggigit kedua tangannya. Seorang kalau misal di dunia ini kena musibah, kadang nggak terasa dia gigit jarinya, 1-2 jari. Kenapa? Penyesalannya. Tapi ini 2 tangannya masuk di mulutnya. Saking besarnya apa? Penyesalan dia. Dia berkata, wahai andai kata aku dulu, ya, telah membuat jalan, mengikuti Rasul di jalan itu. Wahai andai kata, wahai betapa celakanya aku. Andai kata dahulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai kecintaanku, yang dia ikuti, dia panuti. Ya, baru dia menyesal. Nah, karena itu di kehidupan dunia ini, hendaknya seorang hamba, ya, mempelajari agama dengan dalil. Ya, tidak ikut-ikutan. Dan apa yang dia dengarkan dari penuturan agama, hendaknya dia ketahui dalilnya. Dan seperti yang saya sebutkan kemarin, yang para ulama kita tidak mengharuskan kita menghafal apa? Menghafal dalil. Tapi paling tidak seorang dalam keyakinan yang dia pelajari pernah dia dengarkan apa? Dia dengarkan dalilnya. Ya, saya pernah melihat sebagian orang ya menulis ya bahwa gurunya berkata, ya kalau dia bertanya ya tentang sebuah amalan, ya dia tanya kepada gurunya, apa dalil amalan tersebut? Ya. Maka gurunya menjawab, kalau amalan yang baik itu dipertanyakan apa dalilnya, kita tidak akan jadi lagi berbuat kebaikan. Ya. Perhatikan ya, bahasa halus kadang dari orang-orang yang menyimpang. Ya. Dan ini menyesatkan. Harusnya kalau dia berbuat baik dan itu baik, masa tidak ada dalilnya? Ya, dia tanyakan apa dalilnya. Karena itu alhamdulillah salafiyun itu dituntut dan dididik dengan apa? Dengan mengikuti dalil. Ya, dengan ittiba, mengikuti dalil. Jangan ikut-ikutan kepada siapapun. Seorang kalau dia ikut-ikut kepada seorang, ya, atau dia menampakkan loyalitasnya kepada orang tertentu, itu bukan jaminan dia masuk ke dalam surga. Ya, yang menjamin dia masuk surga adalah apa? Ya, keteguhannya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta amalannya sendiri. Ya, serta amalannya sendiri. Nah, dan kita cinta kepada orang-orang salih, kita cinta kepada para ulama kita, ya, kita cinta kepada guru-guru kita. Tapi bukan artinya kita mengikuti mereka tanpa apa? Tanpa dalil. Ya, baik. Kemudian orang yang disiksa di kubur ini, setiap kali dia tidak menjawab, maka dia dipukul dengan mitraqah. Ya, mitraqah ini diartikan apa? Palu, atau gada. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata mitraqah ini dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud itu berkeping-keping.
Iya. Dan tiap kali dia dipukul, dia menjerit, didengar oleh seluruh makhluk. Kecuali apa? Jin dan manusia. Andai kata didengar oleh jin dan manusia, mereka akan tersungkur mati. Ya. Kemudian disempitkan kuburnya. Sampai menghimpitnya dan mencerai-beraikan tulang belulangnya. Mencerai-beraikan tulang belulangnya. Dan memang di sebagian tafsir ayat, dan ini juga kalau di pendalilan dipakai oleh sebagian ulama untuk menetapkan adanya adab kubur. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, iya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini salah satu dari penafsiran di kalangan ulama adalah kesempitan di alam kubur. Iya. Dan ini telah ditegaskan oleh Abu Ismail. Ya. Abu Bakar al-Ismaili rahimahullahu taala di dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan banyak dari ulama tafsir menafsirkan seperti apa yang beliau sebutkan. Ya, seperti apa yang beliau sebutkan. Kayak ini di antara bentuk-bentuk kehidupan di alam kubur. Kemudian dibukakan untuknya celah dari neraka. Iya. Datang orang yang sangat buruk rupanya. Menemaninya, dia bertanya, siapakah engkau? Dia berkata, aku adalah amalan burukmu di dunia. Ya, nasallallahu assalamu wal afiyah. Baik, maka ini dari antara hadits-hadits yang menjelaskan tentang apa? Tentang kehidupan di alam kubur. Ya, adapun kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya. Dari uraian yang saya sebutkan tadi, tampak ya kejahilan. Ya. Ahlul bidah yang mengingkari adanya apa? Adabul qabr. Hingga hari ini kita masih mendengar ya dari kalangan Hizbut Tahrir yang mereka ini menganut dari pemahaman apa? Mu'tazilah. Di antara mereka mengingkari tentang hal ini. Dan mereka anggap haditsnya adalah hadits apa? Hadits ahad. Haditsnya adalah hadits ahad. Ya, katanya tidak dalil yang menunjukkan dari Al-Quran. Dan ini kejahilan dari banyak sisi. Sudah kita terangkan. Penetapan kehidupan dalam kubur, dalilnya dari mana? Al-Quran juga ada. Dari hadits, bukan hadits ahad. Haditsnya mutawatir. Al-Baihaqi punya buku khusus. Tentang apa? Kehidupan di alam kubur. Ya, demikian pula seingat saya Abu Amr Ad-Dani, beliau punya buku khusus tentang hal itu. Haditsnya bukan hadits ahad. Ya, maka ini jahil namanya, kejahilan. Sudah jahil, kuadrat pangkat 2. Ya. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi kuburiha." Sungguhnya umat ini difitnah, diuji di kuburnya. Iya. Itu di antara ujian-ujian yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Baik. Wa tus'al 'anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu, dan ditanya dia tentang iman, tentang Islam, tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya. Ya, di sini ada 2 pembahasan ya. Pembahasan yang pertama, apakah adab kubur ini hanya berkaitan dengan umat Islam saja atau berkaitan juga dengan umat-umat sebelum kita? Ya, jawabannya ini juga berkaitan dengan umat sebelum kita. Buktinya hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi melalui 2 kuburan, yaitu kuburan umat sebelum umat Islam. Jelas ya? Maka ucapan Imam Ahmad di sini, wa hadhil ummah, dan umat ini diuji di kuburnya, itu bukan artinya umat Islam saja. Ya, tapi ini penegasan saja untuk kita umat Islam supaya kita apa? Lebih sadar merenungi hal ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan di dalam kubur? Ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan tentang siapa Rabbmu, kemudian siapa nabimu, dan kadang dengan bahasa lain, man hadzal ladzi ursila ilaika, siapa orang ini yang diutus kepadamu? Ya, dan pertanyaan siapa
Atau apa agamamu? Ini 3 pertanyaan. Iya. Adapun tentang Nabi, setiap umat ditanya tentang nabinya masing-masing. Ditanya tentang nabinya masing-masing. Iya. Jadi ini 3 pertanyaan yang ditanyakan di dalam kuburan. Dan pertanyaan ini hanya mampu dijawab oleh seorang hamba. Kemudahannya di dalam menjawabnya. Iya. Ini tergantung pada apa? Pada pemahaman dia terhadap apa yang ditanyakan. Sejauh mana dia mempelajarinya dan sejauh mana dia mengamalkannya. Iya. Perhatikan tadi ya jawaban orang itu. La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan manusia berucap seperti itu. Saya juga ikut mengucapkannya. Tidak bermanfaat ucapan itu. Dia dengar-dengar tidak bermanfaat. Iya. Dia tidak mampu mengucapkannya. Ya. Maka ini 3 masail, 3 pertanyaan di alam kubur. Wajib dipelajari ya. Wajib untuk dipelajari. Ya, dan cara mempelajarinya kita perlu mengenal siapa Rabb kita. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Apa kewajiban kita terhadapnya? Ya. Apa makna berislam kepada Allah? Apa makna beribadah kepada Allah? Ini kewajiban yang wajib kita pelajari. Kemudian kita wajib mengetahui ya, siapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa kewajiban kita terhadap beliau? Apa konsekuensi kita mengucapkan syahadat Nabi Muhammad Rasulullah. Iya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa? Agama Islam. Ya. Kita wajib mengenal dari agama kita dan ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Ya, zakat bagi siapa yang haji, zakat bagi siapa yang mampu, haji bagi siapa yang memiliki kemampuan. Ya. Berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi. Ada kewajiban-kewajiban. Dan seperti ini, seorang apabila ingin melaksanakannya dan tidak lengkap kewajibannya, tidak lengkap ilmunya, maka dia berdosa di dalam hal tersebut. Karena dia tidak mempelajari. Maka dia wajib untuk mempelajari kadar yang mengangkat kewajibannya. Dan sekali lagi ini perlu ya penataan pada diri kita. Ya, perlu kita tata. Kita catat apa kewajiban-kewajiban kita. Ya. Catat saja 3 pertanyaan. Ya, malaikat ini di alam kubur. Ya. Dan silakan tanya diri masing-masing. Ini saya kira-kira bisa jawab apa tidak? Ya. Saya sudah paham mana pertanyaan ini atau tidak? Nah, itu pun bagi siapa yang telah mempelajarinya. Ya. Hendaknya selalu dia ulangi dan dia ulangi. Ya. Karena seorang yang mengerti akidah itu akan muncul kekhawatiran di dalam dirinya. Jangan sampai dia tidak menjaga akidahnya, kurang mengulanginya sehingga jatuh di dalam apa? Perkara yang membahayakan akidahnya. Ya. Itulah sifat para nabi dan para rasul, sifat ahli tauhid. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wahai Rabbku, jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Beliau imam ahli tauhid. Bersamaan dengan itu, masih memohon kepada Allah supaya dijauhkan beliau dan keturunannya dari apa? Peribadatan kepada berhala. Ya, yang repot ya kita-kita ini. Ya. Bukan seperti Nabi Ibrahim, bukan pula seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi saja Nabi berkata, akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah apa? Syirik asghar. Ya. Umat yang terbaik di tengah umat Islam ini, para sahabat. Bersamaan dengan itu Nabi mengkhawatirkan terhadap mereka syirik asghar. Karena itu beliau ingatkan untuk menjaga diri dari hal itu. Ya, tapi kadang kita belum mengerti syirik itu apa. Ya, belum kenal bentuk-bentuk syirik itu bagaimana. Ya, kita santai-santai saja. Tidak ada kekhawatiran. Ini adalah hal yang apa? Membahayakan ya. Padahal syirik itu ada bentuk-bentuknya. Jangan sampai sekarang ini kita jatuh atau berbuat kesyirikan. Ya. Jatuh dalam pelanggaran dan kita apa?
tidak menyadarinya. Ya, karena itu saya anjurkan kepada seluruh hadirin ya supaya mendalami dua kitab di dalam hal ini. Yang pertama kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk supaya dia punya ilmu bagaimana menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Dan yang kedua dia perlu mempelajari Kitabut Tauhid. Ya, supaya dia mengenal rincian tauhid itu bagaimana dan rincian syirik itu bagaimana. Agar supaya dia mengerti tauhid dan sempurna dalam beribadah kepada Allah, dan dia mengerti apa itu kesyirikan, apa hal-hal yang bisa membahayakannya. Iya. Ini tentunya perlu waktu ya. Ya, tapi kalau kita tidak atur, tidak kita tata waktu kita untuk ya, mempersiapkan keselamatan kita di akhirat, kita sendiri yang akan merugi. Dan seperti yang saya singgung kemarin, ya banyak orang untuk kepentingan dunianya dia rela ya, meluangkan waktu yang banyak, harta yang banyak, dituntut apapun dia keluar duit ya. Tapi untuk mempelajari hal yang menentukan surga atau nerakanya, menentukan keselamatannya, kadang dia kurang di dalam hal tersebut ya. Dan hati-hati jangan sampai kita mengikuti ajakan dari syaitan ya, nas'alullaha as-salamu wal afiyah, terbuai di dalam nikmat ya, terbuai di dalam kesempatan ya, dan penyesalan itu hanya muncul nanti belakangan setelah luput segala sesuatu itu, barulah seorang menyesal, maka ini tentunya tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba. Kemudian di sini Imam Ahmad mengatakan wa ya'tihi munkarun wa nakir, dan dia didatangi oleh munkar dan nakir. Munkar dan nakir adalah 2 malaikat yang bertanya di alam kubur. Iya, munkar dan nakir. Dan disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, malakani azraqani aswadani. Iya, 2 malaikat biru hitam. Iya. Apa artinya ini biru hitam? Ini sebagian ulama ada yang berkata satunya biru, satunya apa? Hitam. Ada yang berkata badannya biru, mukanya hitam. Ala kulli hal di haditsnya disebut seperti itu. 2 malaikat biru, hitam. Jadi ada birunya, ada hitamnya. Tidak tahu bagaimana ya hakikatnya. Baik. Jadi 2 nama malaikat, munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Inilah yang memfitnah di kubur, bertanya di kuburan. Ya. Dan disebutkannya sifat-sifat munkar dan nakir. Ya, di sebagian riwayat disebutkan bagaimana suaranya. Ya, memang dari mendengar suara munkar dan nakir saja, orang yang tidak punya keimanan tidak mungkin dia bisa menjawab. Iya. Karena itu sekali lagi keimanan dan tauhid serta akidah yang benar itulah yang menguatkan seorang hamba. Kemarin saya sudah bacakan ayat ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, dengan kalimat la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat masuk di dalamnya kehidupan di mana? Di alam kubur. Sebab kuburan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah, adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya, dan inilah yang menjadi sebab ya disebutkannya pembahasan tentang keimanan kepada azab kubur ini di buku-buku akidah, sebab ini masuk dalam rangkaian keimanan kepada apa? Keimanan kepada hari akhirat. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Ahmad, kaifa syaa Allah wa kaifa arad, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita imani hal tersebut sebagaimana datangnya di dalam hadits-hadits, apa yang diterangkan di ayat Al-Qur'an tentang kehidupan di alam kubur. Kita imani tentang hal itu. Wal imanu wat tasdiqu bihi, beriman dan membenarkannya. Baik, sekira kadar ini cukup ya untuk pembahasan azab kubur. Kemudian berikutnya tentang pembahasan syafaat. Iya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bi syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahma wa yu'maru bihim ala nahrin ala babil jannah kama jaa al-athar kaifa syaa Allah wa kama syaa inma huwa al-iman bihi wat tasdiq bih. Baik,
Kata beliau rahimahullah, ya. Wal imanu, dan beriman. Ini masih lanjutan dari as-sunnah al-lazimah. Dari sunnah yang wajib untuk diimani. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya. Di syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini pembahasan tentang syafaat. Pembahasan tentang syafaat. Nabi memberi syafaat. Wa biqaumin yakhrujuna minan nar, dan juga wajib kita imani ada satu kaum mereka keluar dari api neraka. Ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar. Ya, wasaru fahman, dan mereka sudah menjadi apa? Sudah menjadi arang. Fayu'maru bihim ala nahrin ala babil jannah kama jaa al-athar. Ya, lalu diperintah kepada mereka untuk masuk ke sebuah sungai di depan pintu surga. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, dan banyak hadits ya menjelaskan tentang hal ini. Ya, dan ini yang disebut di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai jahannamiyun. Ya, sudah berada dalam neraka jahannam, sudah menjadi paham, lalu dikeluarkan mereka, dilemparkan ke sungai kehidupan. Ya, kemudian mereka tumbuh lagi. Ya, diperumpamakan oleh Nabi seperti sebutir dari bibit disimpan di pinggir sungai. Kalian akan melihat bagaimana dia akan tumbuh dengan sangat cepatnya. Iya. Maka demikian ada satu kaum sudah berubah menjadi arang, dikeluarkan dari apa? Dari api neraka. Iya. Kama sya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa kaifa sya Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, wa kama sya Allah, dan seperti apa yang Allah inginkan. Ya. Kewajiban kita innama huwal iman wat tasdiqu bihi, beriman ya dengan syafaat dan satu kelompok yang keluar dari neraka ini dan membenarkannya. Jadi sini ada dua garis besar pembahasan, yaitu pembahasan tentang syafaat dan pembahasan tentang sekelompok kaum yang keluar dari apa? Api neraka. Ya, dan ini diikutkan memang di dalam pembahasan syafaat satu kaum yang keluar dari api neraka ini, sebab mereka keluar dari api neraka itu salah satu sebabnya dia keluar dari api neraka karena apa? Mendapatkan syafaat. Baik, saya akan rinci pembahasan berkaitan dengan masalah syafaat. Yang pertama, syafaat itu tidak hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka penyandaran Imam Ahmad beriman kepada syafaat Nabi di sini, iya, ini hanya untuk beliau tegaskan wajibnya meyakini akan adanya syafaat Nabi. Tapi hakikatnya syafaat itu bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Iya. Ada syafaat, para Nabi dan para Rasul memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, orang-orang yang mati syahid memberi syafaat, para syuhada, para siddiqin memberi syafaat, orang-orang salih memberi syafaat, anak memberi syafaat kepada orang tuanya. Iya. Sebagian amalan salihnya memberi syafaat. Sebagian dari amalan salihnya apa? Memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat kepadanya sebagaimana dalam hadits. Iya. Jadi kalimat syafaat kepada Nabi di sini di ucapan Imam Ahmad ini bukan pembatasan. Kemudian yang kedua, syafaat itu apa? Syafaat secara bahasa itu bermakna genap, lawan dari ganjil. Iya. Lawan dari apa? Ganjil. Dikatakan syafaat sebab seorang ini tadinya sendiri, ya. Dia mendapatkan pertolongan dari orang lain. Ya, orang lain ini memohonkan untuknya kepada Allah supaya dia diampuni. Maka keberadaan orang lain ini bersamanya ini menggenapkannya, menguatkannya. Karena itu disebut apa? Disebut sebagai syafaat. Iya. Ini maknanya secara bahasa. Dan makna bahasa ini pengertiannya ada keterkaitan dengan makna secara istilah. Adapun secara istilah syafaat itu adalah tawassutu lil ghairi li jalbi manfaatin aw li daf'i madarratin.
Syafaat adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan sebuah manfaat atau menolak sebuah apa? Sebuah bahaya. Nah, itulah syafaat. Baik. Kalau ingin penggambaran lebih rincinya, saya terangkan bahwa syafaat itu punya 3 sudut. Iya. Yang pertama adalah pemilik syafaat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pemohon syafaat, inilah yang menjadi perantara. Dia meminta kepada Allah untuk orang yang disyafaati. Dan yang ketiga adalah orang yang disyafaati. Orang yang disyafaati. Ada 3 sudut. Ya, kalau ingin lihat realnya, berada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah syafaatul udma, syafaat terbesar. Ya, yang syafaat ini adalah milik Rasulullah SAW. Syafaat yang terbesar maksudnya Nabi memohon kepada Allah untuk makhluk agar supaya hisab dipersegera. Ini yang disebut dengan nama apa? Asy-syafaatul udma. Iya. Disebutkan di dalam kisah syafaatul udma tentang apa keberadaan manusia di padang mahsyar menanti, menunggu. Ya, penantian yang sangat lama ya, seperti yang telah kita terangkan. Sangat mengerikan, matahari dekatkan di atas kepala. Ya, manusia berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang berkeringat sampai menutupi mata kakinya, ada yang berkeringat sampai ke betisnya, ke lututnya, ke pinggangnya, ke dadanya, ke lehernya. Ada yang bahkan keringatnya menenggelamkannya, waliyadzubillah. Ya, bisa dipahami ya, betapa dahsyatnya hari itu. Ya, hari ini saja kalau kita di bawah terik matahari, keringat apapun dia, nggak ada keringatnya sampai ke mata kaki. Nah, ini keringat ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai tenggelam oleh apa? Oleh keringatnya. Nasallallahu al-afiyah. Iya. Dan di antara manusia ada yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di kejadian pada mahsyar ini seluruh manusia dari awal hingga akhirnya dikumpulkan. Ya, dari awal hingga akhirnya dikumpulkan. Mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak beralas kaki. Tidak beralas kaki. Iya. Sebagian sahabat bertanya, Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-amru asyaddu min dalik. Perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada itu. Tidak ada kesempatan saling lihat melihat. Saking dahsyatnya hari tersebut. Tidak ada lagi anak yang ingat kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada saudaranya, kawan ingat kepada kawannya, suami ingat kepada istrinya. Ya, tidak ada lagi yang ingat itu. Semuanya memikirkan apa? Dirinya sendiri. Ya. Karena lamanya penantian di padang mahsyar ini, manusia pun mendatangi para nabi. Mereka mendatangi para nabi. Ya. Mula-mula mereka mendatangi Nabi Adam sebagai ya, ayah manusia, nabi yang pertama. Ya. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan bahwa Allah telah murka pada hari ini, kemurkaan. Ya, Allah tidak murka semisal itu sebelumnya dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Ya, dan Nabi Adam menyebutkan dosanya yang pernah dia perbuat. Padahal dosa Nabi Adam itu sudah diampuni. Ya. Bersamaan dengan itu, dia masih mengkhawatirkannya pada hari tersebut. Maka dia berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menjawab dengan jawaban yang sama. Ya. Mereka pun mendatangi para nabi yang lainnya, mendatangi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ya. Dan akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, ana laha. Akulah memang yang diberi syafaat itu. Akulah memang yang diberi syafaat tersebut. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersungkur sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mahamid, pujian-pujian. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan untukku pujian-pujian yang sebelumnya beliau belum pernah mengetahuinya. Ya. Dan pujian-pujian itu kata Nabi, aku belum bisa mengucapkannya pada hari ini. Iya. Pujian-pujian yang agung. Ya, perhatikan ya. Syafaat, beliau tidak langsung memohon syafaat.
Ya, tapi mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, ya, beribadah kepadanya, ya, memohon keridhaannya. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepadamu. Wasal tu'ta. Apa wa qul yusma. Berucaplah akan didengar ucapanmu. Wasal tu'ta. Mintalah engkau akan diberi. Washfa' tusyaffa. Dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat tersebut. Maka Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera. Ya. Maka setelah Nabi Muhammad memohon, itulah kejadian seterusnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Ini mulai hisab. Didatangkan neraka jahanam. Ya. Kemudian dihisablah hamba-hamba tersebut. Diputuskan siapa yang di sorga dan siapa di mana yang di neraka. Baik. Jadi tampak dari sini apa yang disebut dengan syafaat, bahwa pemilik syafaat itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang disyafaati di kisah tadi adalah siapa? Yang disyafaati adalah makhluk, ya, seluruh makhluk. Ya. Dan yang memohon syafaat untuk mereka kepada Allah adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ya? Jadi ini tiga sudut berkaitan dengan syafaat. Ya, karena itu harus dipahami. Walaupun dia minta syafaat kepada Nabi, Nabi itu bukan pemilik syafaat. Pemilik syafaat adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan syafaat. Iya. Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan juga, bahwa syafaat itu beraneka ragam. Iya. Syafaat itu beraneka ragam. Tentunya yang paling didahulukan di pembahasan syafaat memang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita akan sebutkan ada 8 bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang khusus bagi beliau, dan ada syafaat ya bersyirikat antara beliau dan para nabi, para malaikat, mereka juga dan selainnya, ya, mereka juga memberi syafaat di dalamnya. Syafaat yang pertama yang khusus bagi Nabi adalah syafaatul udma yang kita sebutkan tadi. Syafaatul udma. Iya. Syafaat yang kedua yang khusus bagi Nabi adalah syafaat untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Iya. Sebab pintu surga itu tidak akan dibuka hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memohon agar meminta supaya pintu surga dibuka. Ya, karena itu manusia sudah berada di depan pintu surga. Ya. Tidak dibukakan untuk mereka hingga datang Nabi Muhammad, beliau mengetuk pintu surga. Ketika ditanyakan, "Siapakah engkau?" Maka beliau menjawab, menyebut dengan namanya. Maka penjaga pintu surga berkata, "Terhadap engkau aku diperintah untuk membukanya." Iya. Maka dibukalah pintu surga tersebut. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Syafaat yang ketiga khusus juga bagi beliau. Ya, tidak diberikan kepada selainnya adalah syafaat Nabi untuk pamannya Abu Talib. Iya. Di mana Abu Talib ini diharusnya di dalam neraka di lapisan yang paling bawah. Abu Talib ini. Tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjadi makhluk yang paling ringan siksaannya di neraka. Ya, tetap kekal di dalam neraka, tapi makhluk paling apa? Paling ringan siksaannya. Ya, apa siksaannya? 2 terompa, 2 sendal yang dipanaskan. Belum lagi kaki masuk, ya, menginjak sendal ini, kepalanya sudah mendidih. Kepalanya sudah mendidih. Ini naudzubillah siksaan yang apa? Paling ringan di dalam neraka. Yang ringannya saja luar biasa kehancurannya. Bagaimana pula yang lainnya? Nasallallahu as-salamu wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari api neraka. Ya. Maka ini siapa? Abu Talib diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini syafaat yang ketiga khusus untuk Nabi. Syafaat yang keempat sebagiannya mengatakan khusus bagi Nabi,
Ya, tapi ini silam pendapat ya di kalangan ulama. Dan sebagian ulama menguatkan bahwa ini tidak khusus bagi Nabi, yaitu syafaat untuk sekelompok dari umat, mereka masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Iya. Sebab telah syahid dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ditampakkan umat-umat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditampakkan umat beliau, ya, diberi kabar gembira kepada Nabi. Ya, wa fihim atau wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Bersama mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Dan tanpa adab. Iya. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. Ini 70.000 orang. Ketika mendengarkan hadits tersebut, ya, Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, ya, berdiri lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya memohon, ya. Dia berkata, wahai Rasulullah, ya, ud'u Allah an akuna minhum. Berdoalah kepada Allah agar supaya aku diikutkan, digolongkan dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta minhum. Ya, engkau dari apa? Dari mereka. Ini syafaat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Iya. Maka berdiri orang yang kedua lagi. Dia berkata, ya Rasulullah, ya, doakan saya supaya saya termasuk dari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului engkau. Ya. Nah, dari keindahan jawaban Nabi ya, Nabi tidak berkata, oh kamu tidak. Ya, tapi beliau berkata, Ukasha telah apa? Telah mendahuluimu. Ya, sebab kalau dijawab lagi, engkau termasuk dari mereka, mungkin akan berdiri lagi yang lain, berdiri lagi yang lain. Semuanya apa? Ya, minta di dalam hal tersebut. Ya, baik. Maka ini dari keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam mendidik umatnya. Ya, dan terdapat di dalam hadis yang saya bacakan tadi, ya, penegasan bahwa ada dari umat ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Dan telah syah valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan bahwa ada tambahan, ya, di dalam hal ini. Ada tambahan, yaitu dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi subhanahu ayyudkhilal jannata min ummati 70,000 la hisab 'alaihim wala adab ma'a kulli 1,000 70,000 wa 3 hasayat min hasayati Rabbi azza wa jalla." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbku subhanahu telah menjanjikan kepadaku, iya, untuk memasukkan 70.000 dari umatku ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab terhadap mereka. Iya. Bersama dengan 70.000 itu, setiap 1.000-nya atau bersama dengan setiap 1.000 dimasukkan lagi 70.000. Dimasukkan 70.000 dan 3 kali cidukan dari cidukan Allah azza wa jalla. Iya, 3 hasayat. Baik. Ini kemuliaan tambahannya, ya 70.000. Disebut dalam hadis Ibnu Abbas. Di hadis Abu Umamah disebutkan tambahan bersama dari 70.000 ini, setiap 1.000-nya ditambah lagi berapa? 70.000. Ya, jadi jumlahnya semua berapa? Ya, 70.000 bagi 1.000 dikali 70.000, 4.900.000. Ya. Ya, hitung aja kalau tidak percaya. Baik. Yang 4.900.000. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan 3 cidukan dari Allah Subhanahu wa taala, diambil dari yang berada dari manusia ini, yang terambil ini, yang terciduk ini, itulah yang apa? Yang dimasukkan juga ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa ada tambahannya. Jadi luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik.
Jadi ini syafaat yang keberapa ini? Syafaat yang keempat. Baik, syafaat yang ke 5 adalah syafaat untuk penduduk sorga, ya, sehingga derajatnya di sorga lebih ditinggikan. Derajatnya di sorga lebih ditinggikan. Dan ini dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Allahumma ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma qsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi. Kata beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Tinggikanlah derajatnya di Al-Mahdiyin. Di mana? Di sorga. Ya. Tinggikan derajatnya di Al-Mahdiyin, di sorga kelak. Ya Allah, ampunilah kami dan Abu Salamah, wahai Rabbul Alamin. Ya Allah, lapangkanlah dia di dalam kuburnya. Perhatikannya permohonan Nabi. Dilapangkan di mana? Di kuburnya. Dan ya Allah, cahayakanlah, berilah cahaya untuknya di dalam kuburnya. Ini doa Nabi untuk Abu Salamah radhiyallahu anhu. Iya. Karena itu kata para ulama, ini adalah bentuk dari syafaat. Bentuk dari syafaat. Dan dimaklumi bahwa surga itu bertingkat-tingkat ya. Ya. Di sebagian tingkatan surga saja antara 2 tingkatannya itu 100 derajat. 100 derajat. Mungkin ada sebagian orang di tingkatan bawah dengan syafaat dia lebih naik lagi tingkatannya. Iya. Baik, ini yang keberapa? Yang kelima. Kemudian syafaat yang ke-6 adalah satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Dan mereka menjadi ashabul araf. Berada di araf antara surga dan neraka. Maka dengan syafaat Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya kemana? Ke dalam surga. Ini syafaat yang keberapa? Yang ke-6. Syafaat yang ke-7, sebagian ulama ada yang menghitung 7 ini cuma 1, dan sebagian ulama ada yang menghitungnya menjadi 2. Ya, kita hitung 2 saja supaya menjadi 7 dan 8, supaya lebih detail. Iya. Yang ke-7 adalah syafaat, yang ke-7 dan ke-8, judul utamanya, judul globalnya adalah apa? Ya. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar ini terbagi 2. Ada pelaku dosa besar, ya, dihitung dari kebaikannya dan dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Maka orang yang seperti ini, ya, tentunya arahnya kemana? Ke neraka. Tapi dengan syafaat dia diampuni. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tidak jadi masuk apa? Tidak jadi masuk neraka, tapi dimasukkan ke surga dengan syafaat. Dan yang kedua dari pelaku dosa besar, dan ini yang ke-8, kalau urutan kita dari awal, yang ke-8 adalah orang yang pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka. Sudah di dalam neraka. Maka dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka. Kemudian dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Nah, ini untuk 2 yang terakhir ini, inilah yang diingkari oleh ahlul bid'ah dari kalangan al-wa'idiyah. Dari kalangan orang-orang Khawarij dan apa? Mu'tazilah. Iya. Sebab ini tidak masuk akal di kepala orang-orang Khawarij dan kepala orang-orang Mu'tazilah. Mereka punya kaidah bahwa pelaku dosa besar itu kekal di mana? Di dalam neraka. Iya. Tidak ada istilah bahwa pelaku dosa besar dapat syafaat. Jelas ya? Karena itu mereka menolak 2 jenis syafaat ini. Dan ini adalah pendapat yang batil. Ucapan mereka adalah ucapan yang apa? Yang batil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku aku berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Iya. Baik. Jadi dengan ini selesai sudah saya uraikan 8 bentuk syafaat. 8 bentuk ini diterangkan oleh Ibnu Abil Iz dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan banyak dari ulama kita yang menerangkan buku-buku akidah menguraikan 8 jenis syafaat ini. Baik. Ya. Tadi di pembahasan adab kubur itu sebenarnya ada pembahasan lain ya yang saya belum masukkan. Waktunya agak membatasi kita ya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu diselamatkan dari siksaan kubur. Ya. Baik.
Tapi kita sekarang sudah berpindah di pembahasan syafaat. Selesai sudah ya? Pembahasan syafaat ini dengan 8 pembagiannya. Ya, dengan 8 pembagiannya. Kemudian perlu diketahui bahwa syafaat itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, syafaat terbagi 2 penyebutannya di dalam Al-Quran. Ada syafaat manfiyah dan ada syafaat apa? Musbatah. Ada syafaat yang dinafikan. Ada syafaat yang ditetapkan. Ada syafaat dikatakan tidak ada syafaat baginya. Ya. Wa ma lana min syafi'in, kami tidak memiliki apa? Orang-orang yang memberi syafaat. Wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan tidak ada syafaat orang yang memberi syafaat, memberi manfaat untuknya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan rezeki yang kalian berikan, rezeki yang kami berikan kepada kalian. Sebelum datang suatu hari, ya, tidak ada lagi kecintaan. Ya. Tidak lagi jual beli, tidak lagi kasih sayang, dan tidak lagi apa? Syafaat, dinafikan, tidak ada syafaat. Nah, syafaat yang dinafikan ini syafaat untuk kaum musyrikin, syafaat untuk orang-orang yang tidak bertauhid. Ya, adapun orang-orang yang bertauhid, ada syafaat diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak dari para malaikat di langit, ya, syafaat mereka itu tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah Allah memberi izin kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi izin kepada siapa yang Allah ridhai. Iya. Nah, dan banyak lagi ya dalil-dalil ya di dalam Al-Quran tentang syafaat musbatah. Dan syafaat yang ditetapkan ini itu hanya untuk ahli tauhid. Karena itu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam sebuah riwayat min nafsihi. Ikhlas dari apa? Dari dirinya. Ya. Jadi disyaratkan tauhid. Karena itu orang yang berhak mendapatkan syafaat, ya, ada beberapa syarat padanya. Yang pertama, orang yang disyafaati ini dia adalah orang yang bertauhid, orang yang diridhai oleh Allah. Ya, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, Allah izinkan untuk si pemohon syafaat memberi syafaat kepadanya. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan berharap ya kaum musyrikin yang berbuat kesyirikan, ya, dia datang ke kuburan, minta ke kuburan Nabi, mendatangi kuburan orang-orang salih, jangan berharap dapat syafaat. Ya, sebab ini dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya. Ya. Itu adalah dosa yang terbesar. Karena itu jangan berharap ada syafaat bermanfaat baginya. Baik. Kemudian di sini Imam Ahmad menyinggung tentang kaum yang keluar dari neraka. Kata beliau, wa qaumun yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahman. Dan satu kaum yang keluar dari neraka setelah mereka terbakar, sudah menjadi hangus, sudah menjadi arang. Nah, ini wajib kita imani ya. Ya, dan hadits-hadits tentang hal ini ada masyhur di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, jadi ceritakan tentang orang yang paling pertama, orang yang paling terakhir apa? Keluar dari api neraka. Ya, paling terakhir keluar dari api neraka. Ya, sudah sangat lama sekali di neraka. Ya, kemudian dia memohon kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh, ya, supaya dikeluarkan dari api neraka. Ya Allah, keluarkanlah aku dari neraka. Aku tidak meminta kecuali ini saja, jauhkan wajahku dari api neraka. Ya, maka Allah firman kepadanya, wahai anak Adam, barangkali kalau kamu aku beri, kamu akan minta yang lainnya. Ya, dia berkata, tidak wahai Rabbku. Saya bersumpah, dia sumpah dengan sumpah-sumpah yang berat. Ya, agar supaya
dikabulkan permohonannya dan dia hanya memohon itu saja, tidak meminta yang lainnya, maka dijauhkanlah wayahnya dari api neraka, dikeluarkan dia dari neraka. Tidak masuk ke surga, antara surga dan mana? Neraka. Ya. Lama dia berdiri, dia lihat surga kejauhan. Ya. Tidak tahan, akhirnya berdoa lagi. Ya Allah, dekatkanlah aku ke surga. Ya. Aku tidak meminta kecuali itu. Ya. Maka Allah berfirman, Ma agdarak ya bena Adam. Betapa pengkhianatnya kamu, wahai anak Adam. Ya. Bukankah kamu telah bersumpah? Maka terus dia memohon, tidak memohon kecuali itu saja. Maka dikabulkan oleh Allah, didekatkan ke surga. Begitu dia melihat keindahan surga, ya, dia tidak lahan lagi. Akhirnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu hadits panjangnya di dalam As-Sahihain. Ya, banyak sekali manfaat keimanan berkaitan dengan sifat dan berkaitan yang lainnya. Jelas orang ini dimasukkan ke surga. Ya, dia diperintah oleh Allah supaya berangan-angan apa yang dia inginkan. Terus dia berangan-angan apa yang dia inginkan, berangan-angan apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, terus ayo berangan-angan lagi. Dia berangan-angan sampai habis sudah angan-angannya. Tidak ada lagi yang bisa dia hayalkan, dia angan-angankan. Ya, maka Allah berfirman, saya berikan untuk engkau, aku berikan untukmu, ya, 10 kali dari apa yang kau minta. Ini orang yang paling apa? Terakhir masuk surga. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kaum yang keluar dari neraka masuk ke mana? Ke dalam surga. Dan inilah pelaku dosa besar. Dan ini yang diingkari oleh ahli bidah. Ya. Dan inilah sebabnya kenapa Imam Ahmad mengkhususkan pembahasan ini di sini. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang syafaat. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, berkata penulis rahimahullah, wal imanu bi anna al-masiha ad-dajjal kharijun wa maktubun baina aynayhi kaf fa ra. Ya. Nah, kafir ya kalau dibaca, sebab ada dua riwayat memang dalam haditsnya. Ya, tertulis kaf fa ra dan ada sebagian riwayat tertulis kafir. Tertulis kafir. Nah. Baik. Wal hadits allati ja'at fihi wal iman bi anna dhalika kain. Wa anna Isa ibn Maryam yanzilu fayaqtulahu bi Babilud. Ya. Ini dua pembahasan ya di sini tentang yang pertama, ya garis pokok pembahasan di sini pertama tentang apa? Ya, keimanan akan keluarnya apa? Dajjal. Yang kedua, keimanan bahwa Nabi Isa akan turun dan apa? Membunuh Dajjalin. Ya, berkata Imam Ahmad, wal imanu dan juga beriman annal masih ad-dajjal bahwa al-masih ad-dajjal akan keluar. Nah, dikatakan al-masih ad-dajjal sebab apa? Ad-dajjal ini dia diberi kemampuan oleh Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Iya, bisa menghidupkan, bisa matikan. Jadi disebut al-masih. Nah, ad-dajjal dia akan keluar. Nah, hadits-hadits tentang akan keluarnya Dajjal ini adalah hadits yang mutawatir. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, hadits-haditsnya. Dan penetapan tentang adanya Dajjal, berlindung dari fitnahnya, ini adalah hal yang dimaklumi di dalam hadits-hadits yang sahih. Ya, kita sendiri dalam salat diperintah untuk berlindung dari apa? Dari 4 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Apabila salah seorang telah membaca tasyahud, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah al-masiihid dajjal. Ya. Ini perintah ya di dalam hadis. Walaupun jumhur berpendapat membaca doa ini hukumnya sunnah, Syekh Al-Albani beliau kuatkan hukumnya wajib. Ya, dan ini saya anggap pendapat lebih kuat ya, sebab tidak dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, karena hadisnya memberi makna apa? Perintah. Baik, berlindung dari 4 hal, salah satunya dari al-masiihid dajjal. Ya,
Yang ini dibaca oleh setiap muslim di dalam salatnya. Nah, dia berlindung dari Ad-Dajjal ini. Baik. Dan Dajjal adalah sosok yang hakiki. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian dari ahlul bidah mengatakan bahwa Dajjal itu dari mana bahasa artinya pendusta. Adapun sosoknya tidak ada yang dikatakan Dajjal. Ya. Ini adalah kedustaan terhadap syariat ya. Ya, kedustaan terhadap syariat. Sebab Ad-Dajjal ini adalah sosok hakiki. Dajjal adalah apa? Sosok yang hakiki. Ya. Disebutkan penggambarannya, sifatnya di dalam hadits-hadits. Ya, di dalam hadits Nawas bin Sam'an, ya, ketika dia cerita tentang kisah keislamannya, dan dulunya sebelumnya beliau adalah seorang Nasrani, ya, lalu terdampar di sebuah pulau. Ya, di tengah laut terdampar di sebuah pulau. Ya, kemudian mereka di kisahnya itu, ya panjang kisahnya, dia temui Dajjal. Ya, dilihat Dajjal terbelenggu tangannya dengan rantai di kepala. Ya, ini Dajjal, picok satu matanya. Nah, dia bertanya tentang berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah ini diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afwan ya, saya tadi sebut Nawas bin Saman, Tamim bin Aus Ad-Dari ya, kisah Tamim bin Aus Ad-Dari. Memang ada hadits lain berkaitan dengan Dajjal dari riwayat An-Nawas bin Saman, tapi itu hadits lain. Baik, maka Tamim bin Aus Ad-Dari ini ya menceritakan kepada Nabi, dan Nabi pun menceritakan kisah tersebut kepada para sahabat, karena sebelumnya Nabi telah menceritakannya kepada para sahabat. Ya. Jelas ya? Baik, ini tentunya akan semakin menambah keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal ini sosok hakiki. Dia nanti akan keluar. Ya, nanti akan keluar. Dan dia ketika keluar hanya 40 hari saja di atas muka bumi. Ketika keluarnya. Satu hari yang pertamanya lamanya seperti 1 tahun. Lamanya seperti 1 tahun. Jadi jam ini 24 jam ya. 12 berputar 2 kali dalam sehari. Ya. Dalam setahun 360 berapa hari setahun? 365 ya. Ya, kali 2. Ya. Jamnya berputar 12. Matahari baru terbenam. Ya. Baru terbenam. Jadi selama setahun ya. 1 hari atau 1 hari panjangnya seperti apa? Seperti setahun. Karena itu di akhir hadits sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salatnya?" Ya. Maka Nabi berkata, "Faqduru lahu qadrah." Ya. Kira-kira sesuai dengan kadarnya, diperkirakan. Ya, dan ini subhanallah, sabda Nabi ini berlaku pada sebagian tempat yang tidak pernah muncul apa? Matahari. Ya. Baik. Jadi hari yang pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan. Enggaknya, hari yang ketiga seperti sepekan. Nah, hari-hari seterusnya seperti hari-hari biasa kita. Ya, ini 40 hari keberadaan Dajjal. Semua tempat bisa dia masuki, kecuali Mekah dan Madinah. Ya, dia hanya berada di pinggiran kotanya saja, tidak bisa masuk. Karena ada malaikat-malaikat yang menjaga 2 kota ini dengan pedang terhunus. Ya, Dajjal nggak bisa mendekat. Dia hanya menghentakkan kakinya, maka keluarlah kaum munafikin dari 2 kota ini. Ya, dan dia diikuti, yang paling banyak mengikutinya adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan. Orang-orang Yahudi dari Asbahan. Nah, yang mengikuti Dajjal. Baik, maka begitu Dajjal keluar, ya, Dajjal ketika keluar membuat fitnah yang sangat besar di tengah manusia. Ya, dia mampu menghidupkan, mematikan. Dia punya sorga, punya neraka. Ya, disuruh seorang beriman, kalau tidak mau beriman, dimasukkan ke nerakanya. Tidak mau dia beriman, dimasukkan ke mana? Ke sorganya. Tapi Nabi kabarkan bahwa nerakanya sebenarnya itu adalah apa? Sorga, kesejukan di dalamnya. Ya, dan sorganya itu adalah apa? Neraka. Ya. Dan dikisahkan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Sa'id tentang seorang mukmin yang diajak oleh Dajjal masuk Islam, masuk mengikutinya. Maka mukmin ini berkata, "Engkaulah Dajjal."
yang Nabi SAW ceritakan kepada kami tentang engkau. Iya. Maka Dajjal berkata, ya, atau Dajjal pun membunuh orang tersebut, membelahnya menjadi dua. Kemudian berjalan, ya dia berjalan antara dua belahan badan orang ini, mukmin ini. Kemudian Dajjal berkata, hidup kembali orang tersebut. Ya. Kata Dajjal, tidakkah kamu beriman kepadaku? Aku telah menghidupkanmu, mematikanmu dan menghidupkanmu. Mukmin ini berkata, aku lebih yakin lagi bahwa engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Dajjal hendak membunuhnya, namun Dajjal tidak mampu lagi. Iya. Perhatikan ya. Ya. Dan terlihat di antara kepala Dajjal yang disebut oleh Imam Ahmad di sini tertulis kafir. Bisa dibaca oleh setiap mukmin. Setiap mukmin bisa membacanya. Nah, karena itu kita diperintah untuk berdoa dari kejelekan Dajjal ini, dan kita diajarkan doa ya bagi siapa yang membaca, menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari apa? Dari fitnah Ad-Dajjal. Nah, kemudian kata beliau, wala hadithul lati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika ka'in. Hadits-hadits yang datang tentang hal itu dan mengimani bahwa seluruh hal tersebut ya akan terjadi. Wa Isa bin Maryam yanzil fayaqtulahu bi Babilud. Ini pembahasan berikutnya ya, tentang Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Iya, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Iya. Dan ini tentunya berurut ya yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, sebab memang yang pertama terjadi adalah apa? Adalah keluarnya Dajjal. Ya. Dan di hari ke-40-nya Nabi Isa alaihi salam yang membunuhnya. Dibunuh di pintu apa? Al-Lut. Ya. Dan telah syahid di dalam Sahih Muslim, ada hadits-hadits sahih di sini, bahwa Nabi Isa alaihi salam itu turun dalam keadaan beliau bersandar berpegang pada dua pundak malaikat. Ya. Kemudian beliau turun di menara timur di kota Dimashq. Ya, lalu kaum muslimin beliau mengarah kepada kaum muslimin, kemudian beliau membunuh siapa? Ad-Dajjal, membunuh Ad-Dajjal. Nah, ini tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam dari hadits-hadits yang sahih. Ya, di dalam Al-Quran ada isyarat tentang turunnya, tapi tidak tegas. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya, dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu ditegaskan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, dan tidak diragukan di kalangan ahli sunnah tentang Nabi Isa alaihi salam akan turun di mana? Di akhir zaman. Dan ketika beliau turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau turun bukan sebagai nabi, sebab kalau dia sebagai nabi berarti kita wajib untuk apa? Mengikuti Nabi Isa, dan berarti bukan Nabi Muhammad, nabi yang apa? Nabi yang terakhir. Ya, karena itu ada teka-teki di kalangan ulama. Ya, ada dari umat Islam lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, jawabannya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jelas ya? Ya, sebab umumnya di pembahasan sahabat orang kenalnya sahabat yang paling afdal siapa? Abu Bakar kemudian Umar. Nah, ada yang lebih afdal darinya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya ketika Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Baik. Ketika Nabi Isa alaihi salam ya turun, ya beliau menjadi umat Nabi Muhammad, dan beliau salat di belakang Imam Mahdi. Ya, di belakang Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau dan nama ayahnya sama dengan nama Nabi Muhammad dan nama ayah beliau. Imam Mahdi namanya juga Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah. Baik. Imam Mahdi ini adalah imam kaum muslimin. Ya, dan disebutkan ya kejadian fase berikutnya keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan seterusnya dari kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang hal ini.
Ya wallahu ta'ala, waktunya sudah habis sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita jawab sedikit pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan-pertanyaan kelihatannya dari kemarin ini ya, pertanyaan. Seorang bayi lahir di dunia, fitrahnya adalah seorang muslim. Ya, dia di atas fitrah ya. Apakah dengan otomatis dia juga seorang salafi atau ahli sunnah? Apakah seorang muslim awam bisa dikatakan sebagai salafi atau ahli sunnah? Ya. Harus diketahui ya bahwa kalimat di atas fitrah itu artinya di atas fitrah keislaman. Iya. Dan seorang hamba itu diberi dua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Abul Aliyah ya rahimahullahu taala, Allah memberiku dua nikmat. Aku tidak tahu yang mana yang lebih besar untukku dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat keislaman. Dan nikmat yang kedua, nikmat aku tidak mengenal bidah-bidah tersebut. Dia di atas sunnah. Ya, ini dua nikmat. Ya, karena itu para ulama kita menyebutkan bahwa hidayah ada dua macam. Ada hidayah yang menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah menuju kepada jalan itu adalah hidayah Islam. Dia kenal Islam, dia mendapat hidayah ke jalan Islam. Begitu dia berada di atas jalan Islam, dia perlu kepada hidayah yang kedua. Jangan sampai dia keluar dari jalan, ikuti seruan-seruan syaitan, maka dia perlu hidayah yang kedua. Inilah hidayah di atas apa? Di atas sunnah. Di atas sunnah. Iya. Baik. Adapun kalau bertanya asal pada seorang itu asalnya dia salafi, ya dia ahli sunnah atau bukan, maka jawabannya bahwa asal pada seorang itu asalnya dilihat. Ya. Bagaimana kondisi dan keadaannya. Sebab manusia sekarang ini tidak bisa dikatakan asalnya dia adalah apa? Ahli sunnah atau asalnya ahlul bidah. Tapi dilihat apa yang mendominasinya. Ya. Demikian. Dan termasuk hal yang dianggap keliru oleh sebagian ulama kita. Dan ini ditulis beberapa pembahasan. Ucapan al-aslu fil muslim al-adalah. Asal pada seorang muslim dia adalah apa? Adil. Ya, ini digunakan memang di bab pengadilan pada beberapa bentuk, tetapi berkaitan dengan hukum manhaj dan ketentuan dia di atas sunnah atau tidak, ini diukur dengan melihat keadaannya. Ya, karena itu di buku-buku rawi dari keadaan seorang muslim, dia muslim, ya alhamdulillah dia muslim. Tapi kalau dia dipercaya haditsnya atau tidak, itu belum tentu. Karena itu orang yang tidak diketahui akan disebut majhul, tidak dikenal. Ya. Tidak dikenal. Baik. Ya, di sini ada pertanyaan dari pendengar radio ya. Saya tidak mengurut ini. Nanti yang hadir di sini marah lagi. Ya, baik, saya baca saja sesuai dengan apa yang ada di depan saya ya. Ini dari Abu Hanif, ikhwah di Korea Selatan. Apakah bisa kita memulai dakwah atau kajian ilmu dengan memulai materi akhlak atau permasalahan umum lebih terdahulu? Karena ditakutkan apabila memulai tentang akidah membuat jemaah langsung lari. Karena di sini isu Wahabi telah merusak kebanyakan kaum muslimin di sini. Ya subhanallah di Korea ya. Isu Wahabi santer juga di sana. Ya. Di negeri minoritas saja isu tersebut ada. Ya, negeri yang kaum muslimin minoritas, ya, ternyata isu tersebut ada di sana. Ini isu Wahabi, isu internasional. Hati-hati saya ingatkan.
Ya. Di belakangnya banyak kepentingan politik. Ya. Dan saya lebih tegas lagi bahwa dukungan dana ya untuk mendukung orang-orang yang menuduhkan Wahabi ke sembarang orang, ini aliran dananya kuat sekali dari negeri-negeri kafir. Ya, sebab ini adalah bentuk yang mereka sengaja memang untuk merusak di tengah umat Islam. Di tengah umat Islam. Ya, orang yang tinggalnya di Indonesia aja mungkin dia tidak tahu tentang hal tersebut. Ya, tapi kalau dia lihat berbagai negeri, ya itu luar biasa. Ya, sampai negeri minoritas seperti ini bisa masuk. Ya, apa? Isu Wahabi. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Allah ini, ya. Dakwah dengan tauhid itu tidak harus ya dia menyampaikan tauhid. Dia berkata kamu telah musyrik. Ya, kamu ini menyembah kuburan, kamu musyrik. Ya, tidak mesti seperti itu. Sebab tauhid artinya dia apa? Memurnikan. Dia mengajak supaya orang memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menghindari apa? Kesyirikan. Maka ini bisa dia lakukan dengan uslub apa saja. Ya. Dia uslub apa saja. Jemaahnya senang zikir, ajari zikir. Kasih doa zikir. Dan terangkan dari zikir tersebut mana-mana tauhid. Ya, luar biasa tauhid di dalam apa? Zikir-zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di senang doa-doa, kasih doa. Ya. Materi doa. Ya. Berikan dari doa dan jelaskan kandungan tauhid pada doa tersebut. Dia senang tafsir, lebih hebat lagi kalau dia senang tafsir. Ya, sebab Al-Quran dari awal sampai akhirnya semuanya mengandung apa? Mengandung tauhid. Ya. Dia ingin materi fikih, kasih materi fikih. Tidak apa-apa. Akhlak, kasih materi akhlak. Semuanya ada tauhid di dalamnya. Ya, ada tauhid di dalamnya. Karena itu hal yang seperti ini, ya, perlu kepada atau kita dalam perkara yang seperti ini perlu kepada dua hal. Yang pertama, kita perlu mendalami tauhid itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita perlu untuk mengenal ilmu syariat itu lebih mendalam lagi dan mengenal uslub penyampaian ilmu syariat itu. So, kalau kita kenal dua hal ini, insyaallah taala seorang bisa menyampaikan tauhid ya kepada manusia dengan cara yang paling indah dan paling baik diterima oleh manusia. Jelas ya? Baik. Maka inilah di antara uslub dan cara, dan bukan artinya ya seorang itu berdakwah kepada tauhid dia tidak ingkari tentang kesyirikan, tentang madahir syirkiyah. Ya, dia bisa mengingkarinya, tapi cara pengingkaran kita telah diajarkan hikmah-hikmah di dalam hal tersebut. Kita diajarkan mempertimbangkan masalih dan mafasid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menggunakan hal tersebut. Ya. Beliau punya sunnah, beliau tidak lakukan. Beliau meninggal tidak melakukan sunnah itu. Ya. Diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar juga belum melakukannya. Umar tidak melakukannya. Utsman juga tidak. Ali juga tidak. Ya. Apa sunnah itu? Beliau ingin mengembalikan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Iya. Beliau ingin mengembalikan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Dan itu beliau belum melakukan di masa beliau. Beliau khawatir kalau beliau lakukan akan menyebabkan apa? Banyak dari orang-orang Quraisy ini mungkin akan murtad keluar dari Islam. Iya. Timbul mafsadat lebih besar. Karena itu beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah la hadamtul Ka'bah wa la ja'altuha baban wahid atau babaini." Ya. Babun yakhruju minhun nas wa babun yadkhulu minhun nas. Ya. Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaum yang baru masuk Islam, aku akan runtuhkan Ka'bah itu. Kemudian aku bangun lagi di atas pondasi Nabi Ibrahim dan aku buat untuknya 2 pintu. Iya. Ini sunnah Nabi tidak dilakukan di masa beliau. Khulafaur Rasyidin tidak melakukannya karena Nabi khawatir terjadi fitnah. Iya. Dan Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya di Kitabul Ilm yang maknanya bahwa Nabi meninggalkan sebagian dari sunnah karena takut sebagian orang terfitnah karenanya. Jelas ya? Terfitnah karenanya. Baik, ini nanti dilakukan di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Beliau merubahnya. Ya, tapi setelah
Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu digulingkan, pemerintah setelahnya dia kembalikan lagi. Ya. Ke pondasi sebelumnya. Hingga hari ini belum berubah juga, perhatikan. Hingga hari ini belum berubah juga. Sekarang Ka'bah siapa yang berani merubahnya? Ya. Pemerintah Saudi nggak berani merubahnya. Ya, itu kubah saja di atas masjid, di atas kuburan Nabi, nggak berani pemerintah Saudi merubahnya. Itu dari pemerintahan apa? Masa Utsmaniyah dahulu. Ya, sudah seperti itu. Ya. Dia rubah warna catnya saja, sudah perang dunia nanti. Ya. Sebab ini, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini milik kaum muslimin seluruhnya. Ya, walaupun berada di wilayah Saudi Arabia, tapi ya seluruh negara Islam masuk di dalamnya. Jelas ya? Baik. Karena itu hendaknya dipahami bahwa ada i'tibar di dalam masalih dan mafasid. Ya, ini pentingnya hikmah di dalam dakwah. Ya, kadang sebagian ikhwah Masya Allah ya punya semangat. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat yang membara. Ya, hanya saja semangat itu ya jangan dibiarkan lepas begitu saja. Harus dikontrol dengan apa? Dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena semangat tanpa dikontrol ini tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Ya, karena sebagian orang, ini sunnah, inilah tauhid, ini perkara dianjurkan. Ya, wajib kita terapkan. Ayo kita ajak manusia. Ya, akhirnya terjadi apa? Keributan, sering terjadi keributan. Iya. Baik. Karena itu saya ingatkan supaya kita lebih bijaksana lagi. Ya, di dalam menyampaikan, di dalam mengajak. Ya. Nah, pernah suatu hari guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya. Ya. Si penanya berkata, "Ya Syekh, saya dapatkan dalam buku hadits, atau dia berkata saya dapatkan sebuah hadits yang sahih. Dan hadits yang sahih ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka dia bertanya kepada Syekh, ya Syekh, kalau sunnah ini saya hidupkan di tengah manusia, apakah saya dapat pahala?" Ya, katanya, "Hal ana ma'jur?" Kata Syekh, "La, bal anta ma'zur." Ya. Kata Syekh, "Tidak, kamu tidak dapat pahala, bahkan kamu dapat dosa. Kecuali sebelum kamu lakukan sunnah itu, kamu ajarkan dulu kepada manusia." Ya, ajari dulu. Setelah mereka paham sunnahnya, dia lakukan. Ya, tidak ada masalah ya. Tapi belum mengerti apa-apa, tiba-tiba dia laksanakan, bisa terjadi apa? Bisa terjadi fitnah yang besar. Nah, ini terjadi ya pada sebagian ikhwan, kadang masuk ke pelosok, ke negeri. Ya, mungkin antum di kota di sini tidak terlalu nampak yang seperti itu. Tapi kalau masuk di kampung-kampung sana, sebagian orang itu berpegang kuat dengan madhab Syafi'iyah. Ya, pernah ada kejadian, ada ikhwan yang masuk ke daerah sudah jauh berjalannya, lewat sungai lagi, naik perahu lagi. Ya, khutbah, ya khutbahnya, tidak ada itu, nggak disyariatkan di khutbah. Kita membaca selawat, berdoa. Jadi dia khutbahnya, khutbah pertama, khutbah kedua, setelah itu subhanakallah wa bihamdi, ya turun, tidak ada baca doa. Ya, berdiri imamnya, dia tanya kepada jemaah, "Gimana ini khutbah Jumatnya, syah atau tidak?" Ya. Jawaban mereka, "Tidak syah." Kalau begitu kita sholat duhur. Tidak ada yang sholat Jumat satu kampung. Sholat apa? Sholat duhur mereka. Gara-gara apa? Gara-gara khutbah. Iya. Perhatikan ya, maka jangan sampai seorang itu ya berbuat sesuatu dia tidak pertimbangkan. Akibat dari apa? Akibat dari perbuatannya. Ini kadang sebagian kawan-kawan melakukan perkara, ya dia lebih mengandalkan semangatnya, dia tidak pertimbangkan bahwa di belakang perbuatannya kadang ada mafsadat yang bisa membahayakan dakwah Rasulullah SAW. Quran Android yang tersimpan di aplikasi, apakah boleh dibawa ke toilet? Ya. Kalau dia aplikasi tidak nampak, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak kelihatan. Nah. Baik. Ada salah seorang dari Syekh mufti juga di Lajnah Daimah. Dia ditanya tentang masalah ini. Bahwa HP ada mushafnya. Ya. Maka Syekhnya tanya, itu mushafnya di mana tersimpannya? Di memori, Syekh. Ya, di memori. Kalau begitu tidak apa-apa. Ya, kata orang ini, Syekh, ini Quran ini, masa kita bawa masuk ke WC?
Syekhnya nanya lagi, iya, tersimpan di mana? Di memori. Ya sudah, kalau gitu, nggak apa-apa masuk. Ya, dia ulangi lagi, ya Syekh ini Qurannya Syekh. Ya, Syekhnya bilang begini aja, kamu hafal Quran atau tidak? Ada hafal Quran? Iya, hafal. Kalau begitu kamu lepas dulu otakmu. Setelah itu kamu masuk ke mana? Ya, kamu masuk ke WC. Kan di memori juga kan? Ya, baik. Baru dia paham orang yang bertanya ini. Dan karena ada sebagian penanya perlu beri uslub yang dia pahami. Bagaimana tentang pemahaman ahli sunnah wal jamaah jika kita berteman dengan ahlul bidah dengan niat akan membenarkan pemahamannya? Ya kalau sudah kita terangkan ini ya, kalau dia punya kemampuan dari sisi keilmuan, ya dari sisi pengaruh, ya bisa memberikan perubahan, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dia tidak punya apa-apa ingin merubah, ya, dan mungkin dia yang bisa berubah, wah ini ya, akan membinasakan dirinya sendiri. Karena itu rincian yang seperti ini ya untuk kalangan umum itu kita tidak berikan. Untuk kalangan umum kita hanya berikan bahwa ahlul bidah ditinggalkan. Ya jangan dekat-dekat dengan mereka. Ya ini untuk menjaga maslahat umum. Sebab tidak semua orang paham rincian, dan kalau dirinci tidak semua orang punya ketentuan-ketentuan tersebut. Ya. Apalagi telah terbukti dalam sejarah ulama-ulama ya, terpengaruh dengan bid'ah karena apa? Karena pergaulan. Ya, perhatikan Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani rahimahullah. Betapa luasnya ilmu beliau. Abdul Razzaq ini. Sampai dalam ilmu tarikh ruwah tidak dikenal ada seorang ahli hadits yang lebih banyak dikunjungi oleh manusia melebihi siapa? Abdul Razzaq as-San'ani. Iya. Dan memang unik Imam Abdul Razzaq ini. Tempat beliau tinggal itu termasuk tempat yang sulit sekali. Kalau orang datang ke tempat beliau belajar, untuk dapat air harus berjalan dulu beberapa mil. Tidak ada air di dekat tempat beliau. Berjalan dulu beberapa mil. Tapi bersamaan dengan itu, beliau adalah ahli hadits yang paling banyak didatangi oleh siapa? Oleh manusia. Ini menggambarkan ya perbedaan manusia di masa dahulu dengan masa sekarang. Masa dahulu fasilitasnya kurang, tapi semangatnya menuntut ilmu, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya. Nah itu datang dari negeri-negeri yang jauh. Kalau sekarang, subhanallah. Ya, fasilitasnya luar biasa. Ya, tapi malasnya juga luar biasa. Ya. Inilah masalah kita ya. Nah, baik. Abdul Razzaq as-San'ani ini, dengan keluasan ilmu beliau sedemikian rupa, beliau terpengaruh pemikiran Syiah. Terpengaruh. Ya. Kenapa? Sebab beliau punya guru yang bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Iya. Kata Abdul Razzaq, "A'jabani samtuhu." Ya, wibawa orang ini, kemudian pembawaannya membuat saya kagum. Ya, membuat saya kagum. Ya. Dan ini subhanallah sudah kita saksikan di masa ini. Banyak sekali orang-orang dulu dari murid-murid Syekh Muqbil, ya. Mereka dengar akan kesesatan Abdul Majid Az-Zindani, ya, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin ya. Ayo kita dakwai, kita temui Abdul Majid Az-Zindani, kita ajak dia kepada kebenaran. Ya, dia ketemu sama Abdul Majid Az-Zindani, lihat orangnya, ya, pelihara jenggot, ya, pakaiannya setengah betis, ya, penampilan. Oh, baru dia lihat, terfitnah dia dengan hal tersebut. Oh, ini orang kenal sunnah juga, ya. Padahal dia tidak tahu bahwa orang ini pemikirannya apa? Ya, pemikiran ikhwani. Ya, bahkan pemikirannya banyak dari pemikirannya sangat berbahaya sekali. Ya, karena itu jangan tertipu. Jangan bergampangan dengan masalah apa? Duduk dengan apa? Ahlul bidah. Kalau dia punya ilmu yang kuat, ya, dia ada kemaslahatan di dalam hal tersebut, ya, dan menjaga, insyaallah terjaga dirinya, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki ketentuan itu, ya jangan sekali-sekali dia mencelakakan dirinya sendiri.
Bagaimana kiat-kiat dalam mempelajari akidah salaf yang baik? Nah, adakah urutan-urutan dalam mempelajarinya? Ini kemarin saya sudah jelaskan ya. Sebagiannya, kalau bertanya tentang urutannya, ya mungkin kita bisa dekatkan pengurutan dengan menyebutkan buku-buku yang dipelajari. Ya. Mungkin seorang itu perlu memulai dari buku-buku yang kecil dahulu. Nah, sebab tauhid, ada tauhid berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ada berkaitan dengan asma wa sifat, dan ada berkaitan dengan mujmal i'tiqad. Ya. Dan global pembahasan akidah secara global itu ada buku-buku ringkas. Dan usulus sunnah ini termasuk buku-buku ringkas yang direkomendasi untuk di tahap awal. Ya. Kalau dia ingin masuk di pembahasan tauhid uluhiyah, dia boleh membaca kitab Qawaidul Arba, atau dia membaca salah satu usul kitabut tauhid. Nanti setelah itu baru baca Kasyfus Syubhat. Ya, Kasyfus Syubhat ini belakangan ya. So bicara syubhat-syubhat itu nanti. Setelah dia kenal apa? Kenal tauhid. Ya. Nah, ini berbeda ya dengan sebagian orang. Ya, kadang oh ayo kita bantah ahlul bidah. Bantah-bantah dia sendiri belum belajar benar. Ya, bahasa Arabnya aja nggak beres. Ya. Tapi kalau ditanya, membantah ahlul bidah kan jihad fisabilillah. Iya betul, jihad untuk ulama, bukan untuk kamu. Ya. Jelas ya, jihad untuk orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang jahil itu musibah kalau dia masuk dalam hal yang seperti itu. Iya. Dia benar pun belum tentu diterima oleh manusia, sebab dia tidak memiliki uslub dan ilmu di dalam penyampaian. Uslub dan ilmu dalam penyampaian. Maka ini perlu dipahami ya. Dan kita sudah melihat manusia-manusia yang merusak seperti ini. Orang-orang yang senangnya membantah merusak. Ya, saya kasih contoh seperti orang yang bernama Abdul Ghafur Malanji itu, yang selalu bergentayangan di internet. Ya. Ini termasuk para perusak di atas muka bumi. Ya. Kalau dia bahasakan ini membantah ahlul bidah, ya. Dia sendiri tidak mengerti tentang hukum-hukum syariat itu bagaimana. Ya. Kepandaiannya hanya kopas saja, copy paste. Ya. Yang seperti ini semua orang bisa. Ya. Betul kalau disebut kesesatan Isyi'aturat, kesesatan Sururiyah, semuanya benar, hak. Ya. Tapi cara menyampaikannya, uslub di dalam apa? Memperingatkan bahayanya. Ini ada cara di kalangan para ulama. Tidak semua orang masuk di dalamnya. Ya. Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, beliau melarang murid-muridnya masuk dalam hal yang seperti itu. Beliau berkata, tinggalkan Safar, tinggalkan Salman, tinggalkan Syekh Rabi, kata beliau bahkan. Kalian belajar saja. Kalian apa? Belajar saja. Iya. Dan beliau kalau ditanya di pelajaran tentang Salman Safar, beliau peringatkan tentang apa? Kesesatan dua orang ini. Kalau ditanya tentang Syekh Rabi, beliau puji Syekh Rabi sebagai ulama ahli sunnah. Ini beliau beri contoh kepada murid-muridnya. Kalian ya belajar, tugasnya belajar. Ya, yang berbicara tentang itu adalah siapa? Ya orang yang ahli di bidangnya. Inilah kebijaksanaan namanya. Itulah hikmah. Ya. Tapi kalau masuk di dalam perkara orang yang bukan ahlinya, nah itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, fantadhiris sa'ah." Apabila telah diserahkan perkara itu kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Tunggulah hari kebangkitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apa nasihat antum kepada kami yang belum sempat mondok atau ma'had, tapi ingin mempelajari agama Islam ini? Apa yang harus kami pelajari atau yang kami hafal dahulu? Ya sekarang sebenarnya Allah berikan banyak kemudahannya untuk ya kita dengan fasilitas-fasilitas yang ada di masa ini. Ya. Dan itu dari menggunakannya dalam hal yang baik, atau dari bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dimaklumi, nah setiap orang itu ya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk mondok, ya duduk mempelajari ilmu. Ya, tapi bukan artinya dia tidak memiliki kewajiban belajar. Ya. Dan bukan artinya dia tidak mengikuti jejak as-salaf dalam belajar.
Nah, mungkin seorang kerja dalam setahun dia kerja misalnya. Tapi kan ada waktu-waktu cuti. Ya. Dia mungkin ada waktu libur. Di waktu libur ini mungkin dia mendatangi seorang ustadz di tempat tertentu atau datang ke pondok tertentu. Ya, dia targetkan untuk mempelajari satu kitab dalam 3 hari misalnya. Atau dalam sepekan. Kalau dia punya waktu sebulan misalnya, dia belajar bahasa Arab selama sebulan. Dia persiapkan. Ya, dan sebelum dia datang, dia sudah atur kepada orang-orang tertentu. Dia bicara, minta kesiapannya. Maka insya Allah ta'ala itu adalah baik untuk dirinya. Ya, sebenarnya kalau diprogramkan, itu menjadi apa? Menjadi kebaikan untuk kita. Dan alhamdulillah dimudahkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kalaupun tidak, sekarang ini ada pelajaran-pelajaran online yang bisa didengarkan secara langsung. Iya. Dan saya lebih banyak menasihatkan untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran atau belajar itu dengan cara mendengar kaset-kaset. Ya, daripada dia membaca. Kalau dia gabungkan antara membaca dan mendengarkan pelajaran langsung dari kaset, ustadz yang mengajar, itu lebih baik. Ya. Selain daripada itu, kalau dia ada hal yang perlu dia tanyakan kepada ustadz yang berbicara di dalam rekaman tersebut, agar supaya apa? Supaya jelas apa yang dia pelajari. Ini kalau dia tidak mampu untuk talaki langsung mengambil ilmu secara langsung. Iya. Baik, ini sudah masuk ini waktu ya. Ya. Sudah jam 6 pas. Insyaallah taala setelah salat maghrib mungkin kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masih tersisa. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.